Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Lestari, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini pada tanggal 13 September 2021, saya melakukan pembelajaran secara daring untuk pertemuan yang kedua pada kelas 10 AKL 1 dan kelas 10 AKL 2. Di sini pertama-tama saya mengirimkan format absen kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengisi nama dan kelasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang kedua, masih dengan materi pokok teks anekdot, yaitu KD 3.4, mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Terus 4.4, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, baik lisan maupun tulisan. Adapun tujuan pembelajaran kita menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, serta terampil menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur, lisan maupun tulisan. Untuk materi dari teks anekdot itu sendiri, yaitu masih saya kirim berupa file dokumen Word, ada 8 halaman. Yang pertama itu ada struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu ada abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis atau komplikasi, yang keempat ada reaksi, dan yang terakhir itu ada koda. Di sini saya juga memberikan contoh teks anekdot beserta langsung dengan struktur teks anekdotnya itu sendiri. Kemudian yang B-nya itu ada kebahasaan teks anekdot. Yang pertama itu ada unsur kebahasaan teks anekdot seperti kalimat langsung, penggunaan nama tokoh utama atau orang ketiga tunggal, keterangan waktu, kata kiasan, kalimat sindiran, konjungsi penjelas, kata kerja mental. Di situ semua saya jelaskan kepada peserta didik. Materinya udah kakak kirim, silakan kalian baca. Misalkan ada pertanyaan, silakan bertanya ya. Terus untuk yang belum absen, silakan di absen. Kasihan kalian kalau misalkan gak ada nilai nantinya. Nah, harapan saya setelah peserta didik memahami materi teks anekdot pada pertemuan kedua ini, mereka dapat mengetahui struktur-struktur dari teks anekdot itu sendiri dan cara membedakan cerita humor dan cerita teks anekdot. Nah, kemudian untuk tugas di sini saya berikan terlebih dulu contoh bentuk dialog dan contoh bentuk gambar seperti ini. Kemudian, saya meminta peserta didik untuk mengisi tabel tersebut dengan memberi tanda centang, yang mana yang abstrak, yang mana orientasi, yang mana krisis atau komplikasi, yang mana yang reaksi, dan yang mana koda. Kemudian, untuk tugas 2 di sini saya meminta peserta didik untuk mengisi kolom titik-titik itu dengan benar seperti contoh yang sudah saya berikan sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini tugas untuk pertemuan kedua. Untuk tugas pertemuan kedua ini, saya memberikan waktu
sampai pada tanggal 20 September 2021 dan paling lambat itu dikumpul pukul 5 sore. Selamat siang, ini kakak kirimkan tugas buat kalian. Kalian kerjakan tapi ada batas waktu pengumpulannya sampai 20 September. Itu paling terakhir jam 5 sore. Di situ untuk tugas yang pertama kalian cuma kasih tanda centang untuk pengisian yang kakak kasih. Terus untuk tugas yang kedua, kalian isi jawaban kalian di titik-titik yang ada di kolom kakak bikin itu. Kalau misalkan ada yang nggak paham sama tugas yang kakak kasih, langsung bertanya aja di grup ini ya. Untuk jawabannya, kalian pahami dulu materi yang kakak kasih tadi, baru kalian bisa jawab pertanyaan yang kakak beri. Nah, di sini saya juga mengingatkan kepada peserta didik yang saya ajarkan bahwa jangan sampai tidak mengumpulkan tugas. Nah, di sini saya juga memberikan semangat kepada mereka meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, mereka masih tetap harus mengikuti pembelajaran meskipun hanya daring. Untuk rangkuman materi yang pertama itu teks anekdot, ialah cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan. Yang kedua, teks anekdot bukan hanya sekedar cerita lucu. Kemudian di sini saya menyimpulkan baik itu pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Untuk rangkuman materi yang pertama itu teks anekdot, ialah cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan. Yang kedua, teks anekdot bukan hanya sekedar cerita lucu, melainkan terdapat nilai-nilai atau makna di balik ceritanya. Yang ketiga, teks anekdot biasanya mengenai orang penting atau terkenal. Yang keempat, teks anekdot selain berdasarkan kejadian yang sebenarnya, juga merupakan cerita rekaat. Yang kelima, tujuan utama teks anekdot tidak hanya untuk membangkitkan tawa, tetapi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang di dalamnya ada sindiran secara tidak langsung. Yang keenam, artinya teks anekdot bukanlah sekedar hanya lelucon semata. Yang ketujuh, struktur teks anekdot terdiri atas abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang kedelapan, teks anekdot ini sama seperti teks narasi yang di dalamnya terdapat tokoh, alur, dan latar. Yang kesembilan, penyajian teks anekdot berbagai macam. Selain berbentuk teks narasi, dapat juga berbentuk dialog dan cerita bergambar. Yang 10, hal utama dalam penyajian teks anekdot selalu menggunakan kalimat langsung. Untuk rangkuman materi yang kedua, yang pertama, unsur kebahasaan yang paling kentara dalam teks anekdot adalah kalimat langsung. Yang kedua, selain itu ada nama-nama tokoh atau tokoh yang disamarkan seperti presiden, jaksa, menteri, hakim, dan lain-lain. Yang ketiga, unsur kebahasaan lainnya yaitu keterangan waktu, kata kiasan, kalimat sindiran, konjungsi, penjelas, kata kerja material, kata kerja mental, konjungsi sebab akibat, kalimat imperatif, kalimat seru, dan konjungsi temporal, dan kalimat retoritis. Yang keempat, kalimat retoritis di sini dapat juga sebagai kalimat yang mengandung sindiran. Yang kelima, unsur kebahasaan teks anekdot yang tertera bersifat penyesuaian. Artinya tergantung teks anekdotnya. Harus selalu ada? Tidak. Unsur kebahasaan dalam teks anekdot terkadang ada yang tidak ada disesuaikan dengan teksnya. Akan tetapi, secara garis besar, unsur kebahasaan yang dijelaskan biasanya terdapat di dalam sebuah teks anekdot. Yang keenam, yang terakhir, dalam penyusunan teks anekdot yang harus diperhatikan yaitu A. Tentukan topiknya, B. Tentukan kritik yang akan disajikan, C. Rancang bagian humornya, D. Tentukan tokohnya, kemudian E. Rinci peristiwa dengan struktur teks anekdot, yang E. Kembangkan kerangka, yang terakhir, lakukan penyuntingan. Untuk materi kita tentang teks anekdot, kakak rasa cuma cukup sampai KD 3.4, tapi bila ada pertanyaan silakan bertanya. Nah, di sini saya kembali lagi mengingatkan
dan memberikan semangat kepada anak-anak didik saya. Meskipun di tengah pandemi ini mereka harus tetap semangat. Nah, hanya itu pembelajaran pada pertemuan kedua yang saya ajarkan kepada peserta didik saya, baik itu kelas 10 HKL 1 dan kelas 10 HKL 2. Harapan saya, meskipun di tengah pandemi seperti ini, mereka dapat memahami pembelajaran yang saya ajarkan. Sekian video pembelajaran pada pertemuan yang kedua untuk kelas 10 HKL 1 dan kelas 10 HKL 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.